Duel sengit bakal segera tersaji di matchday ke-7 ron ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan mempertemukan sang tuan rumah Timnas Australia berhadapan dengan tamunya yaitu Timnas Indonesia. Pertandingan ini bakal digelar di Sydney Football Stadium yakni pada hari Kamis 20 Maret pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Laga ini tentunya bakal berlangsung sengit dan menarik. Pasalnya kedua negara sama-sama mengincar kemenangan demi asal mimpi lolos ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia yang di pertandingan ini bertindak sebagai tim tamu, mereka harus tampil habis-habisan di hadapan pendukung Australia. Kemenangan merupakan hal yang wajib diraih agar mimpi bermain di Piala Dunia semakin terbuka lebar. Meski tidak mudah dikarenakan yang dihadapi Timnas Indonesia ini merupakan salah satu tim terkuat di Asia dan merupakan negara langganan Piala Dunia, namun tidak ada yang tidak mungkin di dalam sebuah pertandingan. Kerja keras dan bermain solid dalam menjaga pertahanan harus diterapkan di laga menghadapi tim yang berjuluk The Socceroos itu. Patrick Kluivert selaku pelatih Timnas Indonesia harus menyiapkan taktik dan strategi yang apik agar bisa meraih kemenangan dan mimpi bermain di Piala Dunia semakin terbuka lebar. Apalagi di pertandingan ini Timnas Indonesia bakal diperkuat 4 amunisi baru, yakni oleh Romini dari Oxford United, Joy Pelopesi dari Loma Leska, Dian James dari Eagles, dan Emil Audero dari Palermo FC. Tentu dengan hadirnya 4 pemain baru ini membuat kedalaman Timnas Indonesia semakin kuat di semua lini. Lantas seperti apakah strategi yang bakal diterapkan oleh pelatih baru Patrick Kluivert di saat menghadapi Timnas Australia nanti? Dan berikut ini merupakan potensial line up Timnas Indonesia versus Timnas Australia berpotensi bakal digunakan oleh Patrick Kluivert untuk mencuri poin penuh di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menghadapi Timnas Australia nanti, Patrick Kluivert dipastikan akan memasang formasi andalannya yakni 4-2-3-1 dengan penjaga gawang akan ditempati oleh Martin Paes. Penampilan Martin Paes sejak debut dengan Timnas Indonesia memang begitu memukau. Tanpa adanya Martin Paes, belum tentu Timnas Indonesia bisa melaju sejauh ini di putaran ketiga ini. Kiper terbaik di Liga Amerika ini akan tetap menjadi andalan di bawah Mister meski nantinya ada Emil Audero di skuad Merah Putih. Ketenangan yang dimiliki serta komunikasi yang sangat baik di lini belakang akan memberikan keuntungan bagi Timnas Indonesia ketika mendapat gempuran dari pemain lawan. Dan pastinya dengan adanya Emil Audero ini, Martin Paes akan lebih bekerja keras untuk tetap menjadi pilihan utama di skuad Garuda. Sementara untuk sektor lini pertahanan tengah, pastinya Miss Hilger dan Jaices akan menjadi andalan Patrick Kluivert untuk mengawal Martin Paes dari serangan Australia. Jaices merupakan pemain yang selalu konsisten dalam menjaga pertahanan di lini belakang bersama skuad Merah Putih. Beberapa penyelamatan sering dilakukan oleh pemain asal Venezia itu. Pengalamannya bermain di liga teratas Liga Italia sering diuji dengan menghadapi striker papan atas seperti Lautaro Martinez dan Paulo Dybala akan menjadi pengalaman berharga untuk dibawa ke Indonesia. Selain itu, Jaices selaku seorang kapten, ia sukses mengatur tim sesuai yang diterapkan oleh pelatih. Sedangkan Miss Hilger akan kembali memperkuat Timnas Indonesia setelah di 2 laga terakhir sempat absen karena mengalami cedera. Ia akan berduet dengan Jaices untuk mengawal Martin Paes dari serangan Australia yang dinilai mempunyai kecepatan dan permainan yang keras. Ia akan bekerja keras dan membantu Timnas Indonesia meraih kemenangan dan bisa melaju ke babak selanjutnya. Selanjutnya pada posisi bek kanan, nama Kevin Dix sudah dipastikan akan mengamankan posisi ini. Usai hanya tampil 40 menit pada debutnya melawan Timnas Jepang, Kevin Dix terpaksa harus ditarik keluar dan tidak dapat melanjutkan pertandingan berikutnya akibat cedera yang cukup parah. Namun dengan kondisi yang sekarang, Kevin Dix bisa dipastikan akan kembali memperkuat Timnas Indonesia melawan Australia di posisi bek kanan. Sejalan dengan Kevin Dix, nama Calvin Verdong tentu akan menjadi andalan di setiap pertandingan Timnas Indonesia di posisi bek kiri. Penampilannya yang selalu konsisten membuat dirinya belum pernah tergantikan di posisi ini.
Kepiawaiannya dalam menghalau bola membuat pemain lawan frustasi dengan ketangguhan pemain asal NEC Nijmegen ini. Gak cuma solid dalam menjaga pertahanan, Calvin Verdong juga jago dalam melakukan serangan ke pertahanan lawan. Terbukti saat melawan Arab Saudi beberapa waktu lalu, Calvin Verdong menjadi sosok yang sangat berperan di dalam terciptanya gol kedua Marcelino Ferdinand ke gawang Arab Saudi. Sementara untuk sektor gelandang tengah, Patrick Kluivert akan memasang nama Tom Haye, Joey Pelopessi, dan Marcelino Ferdinand. Meskipun klub yang dibela Tom Haye terbilang cukup buruk di level liga, namun penampilan Tom Haye sangat baik dan tetap konsisten dalam kualitasnya. Tom Haye tetap menunjukkan kalau dirinya merupakan pemain gelandang yang memiliki ketenangan dan mempunyai visi di atas rata-rata yang mampu menciptakan peluang yang berbahaya di pertahanan lawan. Sedangkan Joey Pelopessi kemungkinan akan menjalani debut saat menghadapi timnas Australia di 20 Maret mendatang. Pemain berpengalaman yang saat ini bermain di Liga Belanda akan menjadi salah satu gelandang pengangkut air bagi timnas Indonesia untuk memotong serangan balik yang cepat kemungkinan bakal dilakukan oleh pemain Australia. Dengan postur tubuh yang sangat besar, maka sudah tentu Pelopessi akan menjadi tembok yang kokoh di lini tengah timnas Indonesia. Sedangkan Marcelino Ferdinand kemungkinan akan menjadi salah satu pemain lokal satu-satunya yang akan mengamankan posisinya di sebelah susunan pemain timnas Indonesia menghadapi Australia. Performa apik yang ditunjukkan saat menghadapi Arab Saudi akan memikat pelatih baru Indonesia yaitu Patrick Kluivert. Dengan mempunyai kepercayaan diri yang tinggi dan ketenangan dalam melakukan keputusan, maka bisa dipastikan Marcelino Ferdinand akan dipilih sebagai starter saat menghadapi Australia di bulan Maret mendatang. Selanjutnya untuk sektor penyerangan, nama Egy Maulana Fikri dan Eliano Renders nampaknya akan dimasukkan ke skuad inti saat melawan Australia nanti. Performa apik yang ditunjukkan bersama klubnya Dewa United di Liga 1 membuat nama Egy akan dibawa Patrick Kluivert untuk menghadapi Australia nanti. Gak cuma itu saja, Egy juga merupakan salah satu top skor di Liga 1 dengan mencetak 10 gol bersama Dewa United. Tentu dengan hal ini akan menjadi pertimbangan bagi Patrick Kluivert selaku pelatih timnas Indonesia untuk memasang Egy Maulana Fikri sebagai starter saat melawan Australia di bulan Maret nanti. Sedangkan Eliano Renders akan menjadi andalan baru di bawah asuhan Patrick Kluivert. Performa buruk yang ditunjukkan Rafael Struijk bersama klubnya dan sudah tidak masuk dalam daftar skuad inti membuat nama Eliano Renders akan masuk dengan modal jam terbangnya yang tinggi bersama klubnya di Liga Belanda. Meski tidak mempunyai tubuh yang besar, namun Eliano dinilai mempunyai skill dan kecepatan dalam melakukan serangan ke pertahanan lawan. Ia juga mempunyai tendangan yang sangat keras yang akan menjadi modal tambahan bersama skuad Merah Putih. Sedangkan untuk sektor penyerang tengah, nama Ole Romini akan dipastikan akan menjadi ujung tombak di skuad Merah Putih menghadapi Australia di bulan Maret mendatang. Kecepatan dan skill yang selalu menjadi andalannya diharapkan mampu menjadi jawaban yang sampai saat ini selalu menjadi masalah di dalam mencetak gol. Pengalamannya bermain di Eropa akan menjadi modal berharga saat menghadapi timnas Australia di bulan Maret mendatang. Itulah prediksi formasi pilihan Patrick Kluivert saat menghadapi timnas Australia nanti. Semoga di laga nanti timnas Indonesia mampu memenangkan pertandingan agar mimpi bermain di Piala Dunia 2026 semakin terbuka lebar.